Mas? Halo, selamat. Langsung lemes banget. Oke, kembali lagi ketemu di Gunung Kidul Bisa Apa seri yang ke-39. Dan hari ini kita punya anak muda dari Gunung Kidul nih, punya potensi yang keren banget, berbakat di bidang musik. Ya, pengen tahu siapa? Kita cek profilnya dulu. Oke, nah namanya adalah Mas Ivan Rudi Haryanto Alfian Putra. Satu-satunya orang. Aku hafal Sing karena hafal. saya tuh sahabatnya Mas Ivan ini sejak kecil. Jadi sejak kita dulu main sepedaan bareng tuh. Dulu saya tinggal di Karangmojo, pas pindah ke Semanu. Nah ini salah satu sahabat saya dari Unyu-unyu sampai sekarang ini Mas Ivan. Unyu-unyu. Ini. Nah, halo Mas Ivan, selamat Halo. sore. Kabar gimana? Puji Tuhan, baik. Nah, Mas Ivan ini salah satu potensi muda yang ada di Gunung Kidul, memilih jalur musik untuk berkarya. Jadi ada banyak teman-teman yang mungkin terutama anak-anak milenial sih ya, anak-anak milenial yang memang tertarik, seneng dengan dunia musik. Ada yang memang passionnya di dunia musik, ada juga yang ikut-ikut tren. Kayak saya dulu ngeband ikut-ikut tren. Passion enggak, passion. Tapi band-bandan iya, karena ikut-ikut tren biar kita keren. Nah, Mas Ivan, sekalian perkenalan Mas, sekalian nanti Mas Ivan ini boleh tahu dong teman-teman ini kenapa sih Mas Ivan itu memilih untuk meneruskan jenjangnya ini di jalur musik, karena kan memang ada banyak hal yang sebenarnya profesi yang dianggap itu tuh idaman, ada jadi dokter lah, ada jadi polisi, TNI dan lain sebagainya, tapi memilih jalur musik sebagai bagian dari hidupnya ini mungkin cukup unik gitu. Nah silahkan Mas Ivan. Oke, terima kasih buat teman-teman untuk waktunya diundang ke sini. Tadi udah disebut namanya Ivan bla 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 bla. Rudi HAP ya. Rudi HAP. Untuk awal mula bisa bermusik itu dari SD kelas 2. Kelas 2 SD. Dulu itu pertama itu dileskan sama orang tua piano. Nah, sebenarnya awalnya tuh dari situ. Awal mulanya itu dari situ. Orang tua juga nggak ada background seni, nggak ada lingkungan musik gitu. Cuman nggak tahu kenapa kok orang tua mengarahkan anaknya untuk kamu belajar musik gitu. Wes akhirnya kelas 2 mulai masuk les musik selama 1 tahun kurang lebih. 1 tahun, dari situ berhenti les dan belajar sendiri nih, cuman belajar sendiri. Akhirnya ilmu yang basic yang aku dapat di tempat kursus itu aku kembangkan di rumah sendiri gitu. Nah, kepakainya itu juga untuk di gereja. Kebetulan untuk pelayanan di gereja juga gitu. Ngiringin, nah dari situ berkembang. Kalau ditanya kenapa kok sampai saat ini memutuskan untuk musik. Nah, hidup di dunia musik itu tuh ada banyak faktor sih. Maksudnya pertama, mungkin itu tuh tumbuh dari ya didikan dari kecil tadi. Akhirnya karena dari kecil kan ya wis manut lah apa dari orang tua, suruh ke sini, suruh ke situ. Akhirnya terarah ke situ. Mungkin dari situ juga. Yang kedua, semakin kesini bisa berpikir saya ini orangnya nggak bisa dibatasi, dikekang, diatur gitu. Jadi mulai zaman sekolah itu tuh nggak bisa terus harus tertib, harus sesuai waktu gitu. Nah akhirnya dari situ berpikir aku nggak bisa kalau kerja di dunia yang yaitu tadi yang lebih bisa dibilang lebih menjanjikan dan diimpikan oleh orang tua, terutama entah jadi PNS lah, jadi dokter dan lain sebagainya. Akhirnya dari mulai
SMA, masuk SMA itu udah punya tekad. Aku nggak mau nanti tuh aku jadi yaitu istilahnya pegawai gitu tuh nggak, pokoknya garis keras nggak sama sekali. Harus istilahnya free, bebas gitu. Sampai akhirnya aku lulus SMA, bisa masuk ke kuliah musik. Ya udah kan, berarti di situ ada tempat untuk aku berkembang, meneruskan apa yang udah aku dapat dari kecil, aku kembangkan di perkuliahan. Ya sampai sekarang bisa masih bertahan di dunia musik gitu. Ya walaupun memang kalau dilihat itu tadi, dilihat dari segi materi, mungkin dari segi gaji dan lain-lainnya nggak tentu, nggak dapat apa-apa gitu. Bukan nggak tentu lagi, tapi memang nggak ada gitu. Cuman aku enjoy menjalaninya, daripada aku berpikirnya oke, aku kerja misal di kantor atau di sekolah atau di mana gitu, cuman aku nggak menikmati, ya percuma. Betul. Siap. Ini Mas nih sambung sekalian nih. Saya senang kalau ngomongin musik, ngomongin secara teoretikal ya, sebelum sampai ke depannya gitu kan. Bahwa Jirolin pernah bilang bahwa musik sebenarnya sudah mati gitu. Matinya kenapa? Karena kemudian ditemukannya piringan hitam. Itu awal mula kemudian industrialisasi musik muncul. Saya yakin Mas Ivan kalau hanya kemudian tidak dilebarkan sayapnya, kemudian menikmati dirinya, kemudian tidak dilepaskan dalam bentuk karya-karya, akan jadi apa ya, rumahan gitu ya, rumahan, kemudian tidak bergaul, tidak ini. Dan saya bayangin kalau misalnya saya sebelum take itu biasanya sering ngulik-ngulik dulu siapa orangnya, siapa ininya gitu, jangan sampai losing gitu kan. Dan saya lihat Mas Ivan punya passion yang sebenarnya bukan hanya passion gitu kan, cara bermusiknya, cara ininya seru sebenarnya gitu. Kalau kemudian nggak dilebarkan, maka betul-betul musik mati beneran. Mas Ivan mati dengan karyanya, bukan karyanya menghidupi dirinya. Menghidupi bukan hanya sekedar hidup karyanya, tapi kemudian dia merasakan kehidupan dalam musiknya gitu. Nah Mas Ivan gini Mas Jon, pernah ngalami nggak sih Mas berhentinya karyanya dengan, atau saya lelah kemudian saya harus kapan berhenti, atau kemudian beralih jadi dokter gitu kan? Nah ini menariknya di situ. Kalau dibilang pernah lelah, kalau untuk ya itu tadi, untuk berpikiran kayaknya aku lebih baik berhenti deh untuk bermusik, terus mending aku nurutin atau nyesel gitu ya, mending aku dulu nurutin orang tua jadi dokter, jadi guru. Itu sampai detik ini belum pernah. Sama sekali belum pernah, justru belum pernah. Tapi kalau lelah dalam artian apa ya, fisik atau bosen, amendino kok gur ngene gitu, itu memang pernah sering gitu. Iya, memang harus siklusnya seperti itu. Cuman kalau untuk meninggalkan tuh sampai detik ini sekecil itu belum ada. Karena mungkin Mas Daniel bagian pernah menyesali hidup gitu kan. Saya pernah jadi bagian yang menyesali hidup gitu kan. Jadi karyawan pernah, di posisi yang bergaji sangat tinggi pernah gitu ya kan. Kemudian ke pinggir, ke gunung kidul, sekarang ketemu jenengan semuanya yang kemudian hidupnya asli betul-betul menarik, bahwa berkarya itu penting gitu. Bahwa mengikuti apa kata hati itu menjadi sangat penting gitu. Bukan hanya sekedar gelombang orang-orang itu mau kemana gitu. Jadi kayak gitu Mas Daniel. Jangan pernah nyerah nggak Mas Daniel? Nyerah nggak boleh, maju terus. Nah, ada banyak orang yang nggak paham nih. Kalau musik itu sekarang sudah menjadi sesuatu yang boleh dikatakan menjanjikan sih. Kalau kita ngelihat YouTube gitu kan, ada belahan, bahkan di trending pun ada belahan. Game pun sekarang tuh ada profesinya. Teman-teman tuh, anak-anak kecil sekarang tuh kalau ditanyain besok mau jadi apa, jadi gamer, besok mau jadi apa, mau jadi YouTuber gitu. Jadi memang pekerjaan tuh sekarang udah bervariasi, apalagi dengan media yang sekarang memang sangat keren gitu. YouTube memfasilitasi orang-orang yang bukan siapa-siapa untuk bisa menjadi artis. Ada banyak contohnya. Dulu artis TV sama artis YouTube tuh beda. Sekarang walaupun artis TV sudah mulai bermigrasi ke YouTube dan mengambil sebagian besar pasar yang ada di YouTube, tapi itu nggak masalah. Tapi memang orang tuh punya potensi yang sama dan punya peluang yang sama untuk berkarya dan kemudian memiliki fans terkenal kayak orang lain. Nah Mas Ivan,
Mas Ivan, sing pengen tak tanyain dari jenengan nih, karena sekarang tuh profesi YouTuber, profesi gamer menjadi hal yang biasa bagi kalangan milenial. Sebenarnya nih yang jenengan Bidi ini, Mas Ivan Bidi ini, sebenarnya Mas Ivan tuh pengen punya cita-cita dari musiknya Mas Ivan itu mau dibawa kemana? Bingung ya. Bingung kalau jawab gini. Mau jadi artis panggung kah atau soalnya ya itu kenapa bingung, yang disebutkan Mas Daniel ini tadi tuh jadi itu tuh jalan yang harus ditempuh seorang musisi. Saya bisa bilang gitu kan. Musisi jalurnya kemana? Berkarya, on air, YouTube dan lain sebagainya gitu. Tapi sekarang udah semua persaingannya ketat. Nah, akhirnya dulu memang saya itu pernah berpikir ketika masih suka ngeband bareng Mas Daniel juga ini. Enggak. Saya ngekelis son saya. Zaman masih manggung-manggung SMP, SMA gitu, berpikir, asik nih ketika bisa manggung. Bayangannya ketika ngelihat di TV, kapan aku bisa seperti band ini tampil di TV, kapan bisa dilihat sekian orang gitu. Kesini ganti lagi nih, mulai ada channel YouTube lah, ada tahu bisa upload di platform lah gitu. Akhirnya gimana ya caranya bisa masuk ke situ, caranya bisa rilis di situ gitu. Terus menggeluti itu akhirnya ganti lagi nih, karena sampai yang terakhir ini saya itu karena udah yaitu ada titik di mana capek, cuman capeknya itu bukan capek, ya tadi bukan capek untuk berkarya, bukan untuk menyerah, cuman mau ganti suasana. Jadi sudah terlalu bosen dengan suasana di panggung, suasana main sendiri gitu. Sampai akhirnya berpikiran aku pengen bekerja di balik layar. Gitu. Di balik layar tuh kayaknya asik gitu. Akhirnya mulai belajar dari situ, mulai ngulik-ngulik, belajar dari temen, dari mana-mana gitu. Gimana sih caranya memproduksi sebuah karya yang bisa dilihat orang, cuman kita tuh nggak ada di situ. Gitu. Akhirnya muncullah cita-cita yang mungkin nanti aku bisa bangun studio, entah studio rekaman, entah studio produksi dan lain sebagainya. Saat ini berhenti di situ nih, nggak tahu kedepannya mungkin nanti bisa berbelok lagi, tapi untuk saat ini cita-citanya di situ. Gelombang 90-an menjadikan musik itu mengangkat luar biasa tentang dunia film. Ketika film turun drastis, kemudian film diangkat melalui original soundtrack, yang kemudian daya jual film itu terangkat oleh musik yang dibuat oleh seseorang. Kemudian era 2000-an, musik itu booming, bukan hanya sekedar original soundtrack, tapi kemudian menjadi musik-musik tematik. Orang bilang musik-musik tematik bisa menempel ke iklan, bisa nempel ke film, ke background YouTube, ke background macam-macam. Maka kemudian era itu menjadikan musikus hampir semua orang kemudian pecah bandnya. Piu membuat studio sendiri dan segala macamnya. Pecah karena apa? Karena mereka yakin bahwa ketika panggung membutuhkan hal yang sangat besar, terutama perjudian untuk ditonton apa tidak ditonton. Maka kemudian semua orang menjadi produser setelah itu, memproduksi musik-musik baru dan platform-platform baru. Kita ketemu di segmen kedua setelah itu. Dipersembahkan oleh
Nah, oke, kita masuk di segmen yang ketiga. Iya deh, yang kedua, sorry. Kita masuk segmen yang kedua. Kalau kita ngomongin tentang musik, semua lini kehidupan kita tuh pasti tidak jauh dari musik. Dari mulai kita ngelihat TV itu pasti ada musik yang mengiringinya. Kemudian di sekitar kita ada banyak teman-teman kita yang bermain musik. Di YouTube juga tidak lepas dari hal yang namanya musik. Instagram, apapun lah sosial media yang paling dekat dengan kita pun juga tidak terlepas dari musik. Nah, berarti musik itu memiliki peranan penting dan juga satu potensi yang gede juga. Ada beberapa belahan musik mungkin ya. Ada musik yang memang digunakan hanya untuk pemanis dari sebuah karya, kayak back song yang digunain. YouTube pun juga sekarang karena ada efek dari copyright, ketika kita menggunakan musik orang lain di satu konten kita akan diklaim copyright. YouTube pun juga menyiapkan YouTube Audio Library. Itu isinya juga musik-musik yang no copyright, jadi kita bebas untuk memasukkan musik itu ke dalam karya kita dan itu tidak terklaim. Dan biasanya bentuk-bentuk musiknya itu lebih kepada moodnya ya, genrenya, ada yang jazz dan lain sebagainya. Nah, karya musik pun ada yang bikin lagu bikin lagu sendiri kemudian dinyanyiin sendiri. Ada juga yang musisi yang cover juga. Semuanya tergantung pada pilihannya masing-masing. Kemarin kita ketemu sama Mbak Lia Magdalena, musisi cover gitulah, tapi bulan ini rilis untuk project ini keduanya, single keduanya, yang itu sebenarnya single dibuatin oleh teman-teman dari Rocket Rockers dan diminta Mbak Lia untuk menyanyikannya. Nah nih, kita akan masuk ke Mas Ivan nih. Mas Ivan tadi di segmen yang pertama sudah menyinggung tentang sedikit gambaran tentang cita-citanya kedepannya pengen jadi kayak produser gitu dan lain sebagainya. Nah Mas Ivan, untuk hari ini kesibukannya Mas Ivan apa aja yang Mas Ivan kerjain nih untuk hari-hari ini? Kesibukan saat ini utama masih kuliah. Masih kuliah, oh siap. Tapi udah agak kuliah. Terus masih kuliah. Terus kesibukan yang lainnya itu kebetulan ada ngajar juga. Oh, ngajar juga di sekolahan. Ngajar musik ya? Apa jadilan? Ngajar musik Mas. Ngajar masak. Tak kira rada melenceng gitu. Ngajar musik juga. Ngajar musik di sekolah. Terus tadi katanya nggak mau jadi pegawai neng ngajar. Karena seneng juga bisa karena jadi. Seneng, ya. Om Erik tuh juga seniman tapi seneng nek ya, ngajar. Kalau ngajari gitu seneng, cuman ya itu tadi nggak mau yang terikat. Jadi aku gelem di sekolahan ini, cuman ya aku nggak mau harus kayak pegawai resmi gitu. Di situ terus setelah itu kebetulan sekarang sudah mulai merintis home recording juga. Di rumah, jadi ya sedikit-sedikit ada yang rekaman ya untuk cover, untuk buat jingle, buat Mars gitu. Ada bisa gitu. Di rumah. Nah ini teman-teman nih info nih untuk teman-teman Gunung Kidul yang pengen record, pengen rekaman, pengen cover tapi bingung caranya gimana, wis langsung ke Ivan Studio. Apa namanya? Betul, Mas? Ivan Studio aja deh. Namanya Ivan Studio, langsung kontaknya Mas Ivan ada di bawah sini. Tak taruh di bawah sini. Bisa langsung kontak-kontak Mas Ivan. Terus lanjut Mas. Home recording ya sementara ini itu sambil untuk menyelesaikan kuliah, skripsi. Ya kesibukannya itu sambil sedikit-sedikit aku juga punya konten cover juga di YouTube ya. Ya di YouTube. Jangan lupa subscribe YouTube-nya. Jangan lupa subscribe. Ivan Pianis. Tolong dibantu subscribe ya. Subscribe ya. Lihat nanti cover-coverannya Mas Ivan, karyanya. Di sana juga ada sambil covernya biasanya sama Mbak Putri. Ya, ada satu vokalis Mbak Putri, itu biasanya dibantu itu. Ya itu kayak apa ya, YouTube tempat buat aku berkarya, buat explore diri lah. Karena sekarang apalagi suasana kondisi lagi kayak gini, panggung juga susah, akhirnya YouTube menjadi tempat yang terbaik buat perform, sekaligus portofolio. Portofolio sendiri gitu. Ada lagi Mbok. Jadi gini Mas Adel, gara-gara COVID ini
itu jumlah peningkatan konten di YouTube itu kalau dihitung harian itu hampir 3 juta lipatannya. Jadi 3 juta terus 6 juta, 9 juta begitu lipatannya per 3 juta. Karena anak sekolah di YouTube kan, anak SD masuk sekolah di YouTube kan juga gitu kan. Karena nggak face to face gitu kan. Dan sebenarnya kalau misalnya Mas Ivan mengambil tempat YouTube sebagai ajang aktualisasi masih bisa menarik gitu ya. Kemudian kalau jadi tempat untuk berperang mungkin harus dipikir ulang kayaknya. Atau Mas Ivan harus memang mengambil jadi produs saja gitu ya. Yang kemungkinan akan jadi lebih gede alurnya karena kadang-kadang idealisme musisi itu beda dengan artis panggung. Betul. Saya bayangin kalau pas dia main ngulik-ngulik sedikit dan kemarin nonton itu memang passion dia passion produce gitu. Kita kebayang ya kalau misalnya nonton Yofi gitu. Nggak enak kalau dia di panggung gitu. Tapi kalau dia ngedirect orang seru gitu. Betul. Seru. Lo harus gini, nada lo harus gini itu seru gitu kan. Saya bayangin kalau Mas Ivan itu di angka-angka itu. Kalkulasi kehidupannya gitu. Tapi gini Mas Ivan. Pas ngulik musik itu, pas menikmati musik itu sejak kecil gitu ya. Saya kan tadi bilang bahwa saya pernah mengalami penyesalan hidup gitu. Mas Daniel mungkin jadi pengusaha misal mungkin gitu. Nah, jadi kan nggak pernah mengalami itu gitu. Pasti ada titik jenuh yang bikin orang itu jadi harus berpikir betul bahwa ini dunia saya apa bukan gitu. Nah, lompatan untuk menghilangin apa ya? Kebosanan atau apa namanya. Jadi memang masterpiecing itu lahir dari titik jenuh yang kulminatif katanya gitu. Jadi satu karya itu biasanya ketemu yang sangat kulminatif. Ya bosen, ngejampakan, dikhianati, ditinggalkan. Kemudian satu nafas baru setelah itu kelahiran kedua gitu. Kemudian itu jadi masterpiecing gitu ya. Nah, jangan sudah ketemu masterpiecing yang nyenangan apa belum? Kalau gitu gimana ya? Mungkin yang bisa disebut masterpiecing kalau bagi saya itu justru hal-hal kecil, hal-hal sederhana. Jadi ketika ya mulai perjalanan dari bermusik itu kebetulan saya itu melewati beberapa fase yang benar-benar berbeda. Ketika tujuan awal belajar musik, orang tua untuk kamu di gereja, di gereja, hanya aktif di gereja. Setelah kesini terjun waktu itu sempat ke dunia campur sari. Oh iya. Ada info Mas Adri sekitar tahun 2000 berapa ya? 2005. Ya. 2005 2006 tuh Mas Ivan tuh salah satu malah satu-satunya keyboardis elektron organ tunggal kecil, jadi masih umur 8 tahunan lah, 7-8 tahunan di Gunung Kidul. Dan itu rame banget. Saya sama Ivan itu satu angkatan harusnya. Jadi dia kebanyakan job nggak pernah masuk sekolah. Saya naik, dia nggak. Gara-gara ngejob terus. Itu. Nah itu akhirnya fase untuk titik jenuh, untuk bosen itu dari situ. Jadi waktu itu ya setelah kelas 4, kelas 5 itu terjun di dunia campur sari elektron, banter-banternya jalan 1-2 tahun mulai bosen, mulai goyah, akhirnya mengenal band. Jadi karena perubahan itu ada pelajaran yang baru. Ketika dari musik gereja terus ke musik campur sari, musik ke band, terus sampai akhirnya bertemu sama orang-orang baru. Nah itu yang membuat pelajaran baru, pengalaman baru yang akhirnya merefresh. Jadi nggak terus kok gini terus, kok cuman stuck di sini. Nah itu yang membuat sampai saat ini bertahan itu hal-hal yang seperti itu. Gitu. Banyak ketemu orang baru, ilmu baru. Gitu. Jadi kadang saya konfirmasi sebenarnya Mas. Jadi anggaplah Adele misalnya, yang anak-anak muda sekarang lebih paham lah misalnya. Adele itu harus berapa kali juga? Ada yang bilang 118 kali, ada yang bilang 411 kali gitu. Untuk hanya memasukkan satu lagu diterima di label, misalnya begitu. Kalau 411 kali itu berapa dia ngetiknya sebenarnya kan gitu. Itu kan memasukinnya gitu kan. Berarti proses membuat lagunya
wis setengah mati sudah itu. Betul. Anggaplah 100 kali saja, itu berarti berapa kali ngetik untuk memberikan karya itu. Dan nggak mungkin satu kan. Sekali yang ngasih jadi 20 biji paling enggak itu. Dan itu beratus-ratus kali gitu kan. Jadi kalau ketemu masterpiece wajar gitu kan. Karena mengalami segitu banyak ya coba gitu kan. Anggaplah misalnya ada teman-teman saya misalnya gitu kan. Dia harus ke Jakarta naik naik kereta ekonomi gitu-gitu ya. Kalau diceritakan kemanisan yang sekarang sudah terjadi pahitnya dulu gitu kan. Dengan ketemu elektron sampai kemudian ketemu band, ketemu sekarang gitu. Saya percaya itu Mas. Jadi bahwa kesusahan itulah yang menjadikan masterpiece lahir gitu. Dan Mas Ivan mengalami itu gitu. Nah, yang kedua sekarang Mas, kalau sudah ketemu satu masterpiece-nya gitu, biasanya orang mati loh. Matinya karena apa ini Om? Matinya karena biar apa jadi sih? legend ya. Kayak Freddie Mercury ya. Berarti tak tarik deh. Aduh. Memilih karya itu ada banyak caranya dan Mas Ivan ini salah satu orang yang memilih jalur musik untuk tetap berkarya dan untuk tetap hidup dengan senang gitu, sesuai dengan apa yang dia impikan, sesuai dengan apa yang dia inginkan dalam hidupnya. Nah, kita akan ketemu di segmen yang ketiga. Jangan kemana-mana dulu, sampai ketemu di segmen yang ketiga. Dipersembahkan oleh Yes, kembali ketemu di segmen yang ketiga nih. Nah, segmen ini akan ngulik tentang motivasi yang paling besar nih dari Mas Ivan. Nanti kita akan ngobrolin tentang Mas Ivan nih sebenarnya alasan terbesarnya masuk ke dunia musik itu apa sih Mas? Sama mungkin nih ada teman-teman juga yang sebenarnya punya ketertarikan di musik tapi takut untuk mengambil jalur musik sebagai pilihan hidupnya atau sebagai profesinya gitu. Nah, itu Mas Ivan karena sing wis mengalami itu mungkin bisa share ke teman-teman. Oke, kalau untuk motivasi utamanya itu tadi Mas. Aku pengen bebas gitu. Okay. Itu yang jelas, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya punya satu keyakinan. Kita atau mungkin teman-teman juga nih, kita nggak akan tahu karya kita ini suatu saat akan membawa kita kemana. Ya. Gitu. Jadi motivasi yang terbesar untuk menggerakkan aku untuk terus konsisten itu yaitu percaya bahwa suatu saat nanti tuh ya mungkin aku bisa dikenal orang lewat karyaku, bisa menjadi legend gue mau ya kalau mati gitu. Ya kalau mati karyanya yang dikenang gitu. Nah, aku percaya hal itu. Jadi motivasinya yang terbesar dua hal itu tadi. Karena aku pengen bebas. Yang kedua juga aku yakin dan percaya bahwa karyaku ini enggak sia-sia. Suatu saat karyaku ini akan dilihat orang. Karyaku ini akan berdampak, seenggaknya itu bermanfaat untuk orang lain, entah menghibur, entah ya seperti itu. Semakin memberikan rasa sakit pada yang putus cinta. Nah, itu karya yang mengiris-iris hati yang bisa nemenin ngegalau, nangis. Nah, itu dan kan yang perlu digarisbawahi sama teman-teman semuanya ya, bebas yang dimaksudkan Mas Ivan itu bukan bebas yang nggak kerja terus rebahan tuh enggak. Tapi bebas tapi tetap berkarya karena seorang seniman tuh memang butuh imajinasi yang liar, butuh kebebasan, butuh segala sesuatunya tuh fleksibel. Kalau misal semuanya tuh ada patternnya, nggak jadi seniman itu tadi. Nah, Mas, untuk teman-teman yang hari ini mungkin aku tuh pengen mutus ke kuliah ki neng ndi dan lain sebagainya. Aku pengen neng musik tapi kok rasanya kayak masa depannya bla 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 dan lain sebagainya. Gimana tuh, Mas? Gini, kalau untuk pengambilan keputusan ya, itu kemarin aku sempat ngobrol juga sama temen yang kebetulan punya problem itu, Mas. Jadi dia ini jiwanya musisi banget. Dia seorang gitaris, vokalis, bahkan penulis lagu. Tapi dia terbatas
atas keadaan akhirnya dia tidak bisa terjun langsung nih ke dunia musik yang bener-bener satu track di musik aja gitu. Akhirnya dia kuliah yang di jurusan lain, tidak di jalur musik, dan dia sempat meninggalkan dunia musiknya. Dia sempat hilang dari dunia musik, fokus untuk yaitu idealis orang tua itu tadi. Terus dia cerita, aku cuma bilang gini, keputusan yang kamu ambil itu nggak salah. Jadi buat teman-teman yang mau ngambil, aku mau aman nih, aku mau jadi pegawai, aku harus kuliah yang bener, masa depanku nih harus seperti ini gitu. Itu bagus banget gitu. Aku pun kalau bisa, aku pengen seperti itu gitu. Tapi ada satu hal yang perlu diingat. Kalau kalian punya hobi musik atau hobi berseni berkarya apapun itu, tetap lakukan itu. Tanpa mengganggu apa yang sudah kalian ambil. Gitu aja, simpelnya seperti itu. Jadi ya itu tadi, dunia musik itu nggak harus kita nyemplung dalam sekaligus kita ambil terus meninggalkan yang lain, enggak kok. Kita bisa tetap bekerja sesuai dengan ya mungkin cita-citanya, kepengenan orang tua dan lain sebagainya, tapi berkarya itu bisa dimasukkan di situ. Wis, mantap. Saya di sini, Mas. Saya di sini. Jadi orang kadang-kadang mau mikir bahwa ketika orang nyemplung total itu totally melupakan yang lainnya, mencintai sesuatu kemudian membenci yang lainnya. Betul. Anggaplah misalnya Mas Daniel membuat karya di Gundul ya. Saya yakin Mas Daniel kemudian ketemu selisih jalan kepada semua orang yang tidak kenal sama dia, kemudian bajunya dipakai, itu jadi satu motivasi yang jadi nilai yang luar biasa. Atau kemudian ketemu saya misalnya, saya lagi nulis gitu ya, selesai novel saya, tahu-tahu sudah terbang kemana, ada orang capture itu lagi dibaca di kafe orang gitu, dan saya nggak kenal orangnya gitu. Itu jadi satu rahasia betul bahwa apa yang kita tulis itu bisa sampai kemana-mana, baju yang dipakai sama orang bisa kemana-mana tanpa kemudian kita tahu dari mana, dan kita sama sekali tidak kenal gitu. Betul. Nah kemudian sekalian diambil angle-nya Mas Ivan tadi gitu. Jangan dipikir kemudian musisi itu lahir dari musisi semua gitu. Betul. Penulis itu hanya 3% yang betul-betul kelahiran sastra. Andra Hirata orang teknik, orang Telkom, PNS, masih bisa di Andra Hirata gitu kan. Gunawan Muhammad itu bukan sama sekali penulis tuh. Betul. Dan tahu-tahu karyanya tak kemana-mana. Kemudian kita bisa pilih siapa orang-orang yang sebenarnya dulunya bukan sama sekali musician, tapi kemudian jadi musisi hebat. Karena bakat lagi-lagi kalah sama kerja keras. Nah, itu pasti. Dokter Tompi. Iya. Masih bisa praktek operasi muka gitu. Nah. Sambil nyanyi ya. Sambil nyanyi. Duitnya lebih dari situ. Iya. Jadi nggak sederhana begitulah. Betul. Saya pikir pilihannya Mas Ivan untuk berkarya dengan serius dan tidak meninggalkan beberapa hal yang dia lakukan, saya pikir menyenangkan gitu. Katanya begitu. Jadi kalau prioritas sudah dipegang, maka tidak ada kekurangan uang, tidak ada kekurangan waktu. Karena dia tahu bagaimana cara menggunakannya dan bagaimana tahu cara kapan dia menggunakan waktu luangnya. Karena yang paling berat dari seorang musisi adalah bagaimana menyisakan waktu luang dan menyisakan waktu untuk kesehatan. Iya Mas Daniel. Oke, langsung kita tutup. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya, tentunya dengan pembicara yang keren. Thank you Mas Ivan untuk datang ke sini dan menginspirasi banyak orang. Semoga apa yang dikerjakan Mas Ivan juga bisa menginspirasi banyak orang. Sampai jumpa. Salam Gunung Kidul, bisa apa? Pas kagak, gua berapa menit lu? Berapa menit lu? Iya. Bose.